Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah, senang mendengarnya. Saudara, selamat berjumpa kembali bersama saya, Dr. Dalman MPD, dalam mata kuliah Evaluasi Pendidikan. Anda sudah siap untuk mengikuti perkuliahan kita pada kesempatan ini? Siap? Baik, saudara, pokok bahasan kita pada kesempatan ini adalah tentang teknik penganalisisan item tes hasil belajar ya. Nah, harapan saya setelah Anda mengikuti perkuliahan kita pada hari ini, Anda mampu untuk memahami tentang teknik penganalisisan item tes hasil belajar. Jadi saudara, setelah Anda membahas tentang pokok bahasan kita pada kesempatan ini, tentu saja Anda mampu menganalisis item tes hasil belajar yang Anda berikan kepada siswa Anda ya. Nah, pada minggu yang lalu Anda sudah saya ajak untuk membahas tentang teknik pemeriksaan, kemudian pemberian skor ya, dan juga pengolahan hasil belajar. Jadi sebagai seorang guru ya tugasnya memang seperti itu ya. Anda sudah harus siap untuk melaksanakan tugas dalam hal pemeriksaan ya tes hasil belajar Anda ya, hasil tes hasil belajar Anda itu harus Anda periksa. Kemudian juga Anda harus mampu memberikan skor kepada siswa Anda secara adil, secara bijak ya, dan juga Anda harus mampu mengolah hasil belajar yang telah Anda berikan kepada siswa Anda dalam bentuk tes, kemudian hasilnya Anda olah ya. Nah, kemudian saudara, untuk kesempatan ini kita akan lebih fokus kepada teknik penganalisisan item tes hasil belajar. Baik saudara, saya sangat berharap Anda bisa fokus pada hari ini, bisa konsentrasi ya, sehingga bisa menerima materi pembelajaran kita pada hari ini dengan baik. Baik, saya akan menayangkan share screen bagi Anda agar mudah memahami apa yang kita bicarakan pada kesempatan ini ya. Jadi saudara, yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah tentang teknik penganalisisan item tes hasil belajar. Saudara, perlu saya sampaikan bahwa analisis butir soal atau analisis item itu sebetulnya adalah pengkajian pertanyaan-pertanyaan tes yang kita berikan pada siswa kita ya, agar diperoleh perangkat pertanyaan yang memiliki kualitas yang memadai. Jadi saudara, pertanyaan-pertanyaan tes yang kita berikan tadi kita kaji ya. Nah, tujuannya agar kita itu memperoleh perangkat pertanyaan yang betul-betul memiliki kualitas di dalam tes tersebut ya. Nah, saudara, analisis soal tentu saja itu bertujuan untuk mengadakan identifikasi soal-soal yang baik ya, yang bisa jadi kita akan identifikasikan juga soal-soal yang kurang baik dan juga soal-soal yang jelek itu ya. Kita identifikasikan semuanya. Jadi baik, kurang, jelek itu kita identifikasikan sehingga nanti dari identifikasi yang kita buat tadi kita akan memiliki petunjuk ya untuk mengadakan perbaikan. Nah, jadi ada tindak lanjutnya dari identifikasi tersebut, ternyata masih banyak soal yang perlu kita revisi misalnya, atau masih banyak soal yang perlu kita buang, kita ganti dan lain sebagainya, atau kita ya lakukan ya uji kembali misalnya itu di dalam uji coba tes tersebut setelah kita revisi dan lain sebagainya. Kemudian saudara, untuk penganalisisan terhadap butir-butir item tes hasil belajar ini sebetulnya dapat kita lakukan dari 3 segi ya. Yang pertama itu dari segi derajat kesukaran itemnya atau derajat kesukaran soalnya ya. Kemudian yang kedua dari segi daya pembeda item itu sendiri atau daya pembeda soal. Kemudian yang ketiga dari segi fungsi distraktornya. Jadi fungsi
distraktor ini juga akan kita lihat apakah ya item-item soal tadi termasuk ini ya pertanyaan dan pernyataannya itu memiliki distraktor yang tepat atau pengecoh-pengecohnya ya yang mungkin akan membuat siswa kita harus berpikir lebih gitu ya. Berpikir lebih ini maksudnya mereka yang tadinya biasa-biasa saja berpikir harus menguras pikirannya untuk menjawab soal mana yang paling tepat jawabannya apabila kita dihadapkan dengan pilihan-pilihan misalnya, terutama pilihan ganda misalnya. Nah, saudara, kita akan membahas terlebih dahulu tentang derajat kesukaran item atau derajat kesukaran soal ya. Nah, tentu saja dari segi derajat kesukaran itemnya, saudara, ini sebetulnya besarnya indeks kesukaran yang kita bisa kita ambil ini antara 0,00 sampai dengan 1,0 ya. Jadi 0 sampai dengan 1. Nah, soal dengan indeks kesukaran 0 atau 0,0 itu tentu saja menunjukkan bahwa soal itu terus sukar. Jadi bagaimana kalau soal ini terus sukar, berarti soal itu harus kita buang atau kita revisi. Bisa jadi kita revisi, bisa jadi dibuang juga. Karena tingkat kesukarannya luar biasa tinggi ini. Nah, kemudian karena tidak ada yang bisa menjawab ya. Nah, kalau demikian saudara, sebaliknya indeks 1,0 ini menunjukkan bahwa soal itu terlalu mudah. Nah, kalau soal terlalu mudah itu nanti ya bisa jadi jenuh ya siswanya. Lebih baik ya soal terlalu mudah itu juga tidak memberikan didikan yang baik pada anak didik kita, pada siswa. Mereka terlalu mudah menjawab dengan benar gitu ya, tanpa berpikir keras mereka bisa menjawabnya. Nah, oleh sebab itu saya kira perlu juga direvisi ya soal yang terlalu mudah itu atau dibuang. Jadi soal yang paling tidak soal yang mudah atau soal yang sedang saja atau soal yang sukarnya ya tidak terlalu sukar gitu. Nah, kemudian saudara, untuk daya pembeda ya, daya pembeda item atau daya pembeda soal. Nah, ini Anda pun harus melihat bagaimana daya pembeda dari soal tersebut. Nah, dari segi daya pembeda itemnya, analisis daya pembeda itu sebetulnya mengkaji butir-butir soal dengan tujuan, saudara, untuk mengetahui kesanggupan soal itu sendiri dalam membedakan siswa yang tergolong mampu. Nah, tentu saja siswa yang tergolong mampu ini tinggi prestasinya ya, dengan siswa yang tergolong kurang atau lemah prestasinya. Nah, jadi yang jelas di dalam kelas itu kan ada siswa yang pintar atau yang pandai, ada yang siswa kurang pandai. Istilah kasarnya bodoh misalnya. Nah, ini sebetulnya saudara, dengan adanya daya pembeda itu terlihat nanti berapa banyak dari siswa yang menjawab sebuah soal itu untuk siswa yang tergolong mampu atau tinggi prestasinya, dan juga berapa banyak siswa yang mampu menjawab soal itu yang kita lihat dari siswa yang tergolong kurang atau lemah prestasinya. Nah, apabila siswa tersebut yang paling banyak mampu menjawab dengan benar, misalnya itu dari golongan kurang atau lemah prestasinya, nah ini berarti soalnya tentu saja soal yang kurang bagus. Biasanya yang mampu menjawab yang paling banyak benarnya itu adalah dari golongan siswa yang mampu atau tinggi prestasinya, bukan sebaliknya ya. Nah, ini perlu jadi Anda analisis soal tersebut. Dilihat dari daya pembeda soalnya ya. Nah, kemudian termasuk fungsi distraktornya. Saudara, dari segi fungsi distraktornya,
tentu saja tujuan utama dari pemasangan distraktor itu pada setiap butir item atau butir soal itu adalah agar dari sekian banyak peserta didik kita atau siswa kita yang mengikuti tes hasil belajar, ada yang tertarik atau terangsang untuk memilihnya ya. Jadi mereka dihadapi dengan beberapa pilihan alternatif jawaban. Nah, setiap siswa itu masing-masing akan tertarik dengan jawaban atau pernyataan pilihan tersebut ya. Mereka terangsang untuk memilihnya. Nah, sebab mereka menyangka bahwa distraktor yang mereka pilih itu merupakan jawaban yang betul. Padahal itu adalah pengecohnya yang mungkin ya agak mirip benar ya, tetapi ternyata yang paling benar masih ada. Nah, jawaban yang paling benar itu bukan yang mereka jawab, tapi bisa jadi yang tidak mereka jawab, gitu ya. Nah, ini jadi Anda harus mampu membuat pengeco ya untuk jawaban pengeconya, yang sehingga seluruh siswa itu akan berpikir, jangan-jangan ini ya jawaban yang benar, jangan-jangan ini ya jawaban yang benar, jangan-jangan yang ini nih yang benar. Nah, akhirnya mereka memilih salah satu di antara jawaban yang mereka anggap benar itu ternyata salah. Nah, inilah sebetulnya fungsi distraktor itu, saudara, untuk pengecoh. Jadi di sini akan membantu bagaimana cara kita membuat siswa itu lebih teliti, lebih jeli memahami soal ya, dan mereka harus betul-betul memahami materi yang mereka pelajari itu sehingga mereka mampu menjawab soal dengan baik. Tidak tergesa-gesa menjawab bahwa soal itu sudah pasti jawabannya ini misalnya, padahal salah. Nah, itu ya. Baik, saudara, selanjutnya perlu Anda ketahui bahwa analisis butir soal secara kualitatif, saudara, tentu saja memerlukan ketelitian kan, dan juga pengetahuan yang lebih. Sehingga seyogyanya lah analisis ini sebetulnya dilakukan oleh para pakar dari berbagai disiplin ilmu yang terkait. Nah, kemudian analisis secara kualitatif ini juga cenderung bersifat subjektif. Jadi ya karena yang menganalisisnya itu bisa jadi guru itu sendiri yang sering melihat kecerobohan siswanya sehingga tidak berpikir panjang lagi bahwa ini adalah salah jawaban ini. Nah, kemudian sehingga ini mengakibatkan saudara kalau cenderung bersifat subjektif, ini hendaknya para penganalisis ini melaksanakan analisis secara kualitatif ini seobjektif mungkin ya, agar hasilnya optimal dan akuntabel. Nah, jadi harapan kita mereka menganalisis seobjektif mungkin. Jadi tanpa melihat siapa siswanya, anak siapa iya gitu ya. Nah, itu. Jadi betul-betul melihat soal itu sendiri. Nah, kemudian penganalisisan hendaknya saudara menggunakan prosedur standar yang telah dibakukan dalam menganalisis butir soal ya, sehingga tingkat errornya itu dapat kita minimalisir ya. Nah, seperti itu. Saudara, memang sebagai seorang guru tugasnya itu berat sekali ya, tapi itulah tugas Anda memang harus Anda lakukan ya. Saudara, jadi saya sangat berharap pada Anda, ayo terus untuk berlatih menganalisis butir soal, ya baik kita lihat dari segi tingkat kesukaran soalnya ya, kemudian daya pembeda soalnya, dan juga pada fungsi distraktornya tersebut ya. Nah, ini perlu Anda lakukan dengan sebaik mungkin sehingga tes yang Anda berikan kepada siswa Anda betul-betul tes yang berkualitas ya. Sehingga nanti menghasilkan mahasiswa menghasilkan siswa yang berkualitas pula. Nah, saudara, saya kira untuk hari ini cukup sekian ya materi kita. Untuk selanjutnya saya persilakan Anda untuk belajar mandiri
di buku evaluasi pendidikan ya yang sudah disampaikan sebelumnya. Kemudian juga Anda bisa mempelajari materi yang ada di internet ya, bisa Anda cari di Google, kemudian Anda cari juga di jurnal-jurnal penelitian ya, makalah ataupun artikel-artikel yang dibuat oleh para pakar pendidikan. Itu banyak sekali membicarakan tentang evaluasi pendidikan, khususnya tentang bagaimana cara Anda menganalisis item tes hasil belajar. Silakan Anda ya cari dan pelajari secara mandiri ya. Dan mohon kiranya untuk materi kita pada hari ini silakan Anda buat dalam bentuk rangkuman. Namun sebelumnya Anda pahami sampai paham ya. Oleh sebab itu Anda bisa mengikuti video pembelajarannya yang ada di Spada UML melalui siakat uml.ac.id ya masuknya, atau di YouTube bisa Anda cari ya, dan Anda bisa menontonnya berkali-kali hingga paham ya. Setelah paham baru Anda buat rangkumannya. Nah, kemudian rangkuman tersebut bisa Anda buat sebetulnya di Spada UML, ada ruangnya sana, atau bisa Anda kirim, setelah Anda selesaikan bisa Anda kirim ke email saya yaitu dalman.bangka@gmail.com. Silakan Anda kerjakan, saya yakin Anda pasti bisa. Demikian saudara untuk materi kita pada hari ini. Sampai jumpa pada perkuliahan berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.